di tengah republik ini saya amati, kita butuh tokoh seorang Megawati. Saya melihat dialah tokoh sosok yang pemberani. Semua tidak ada yang berani tuh ngomong berbeda pendapat dengan pemerintah, yang berhadapan dengan pemerintah nggak ada yang berani. Pada situasi kita seperti ini, kalau memang tidak ada lagi Megawati, kita bisa bungkam semua. Jadi oleh karena itu apa yang dikatakan Bu Megawati, saya pikir itu tidak pandangan tanpa berpikir, tanpa dasar. Karena dilihat suatu fenomena di Indonesia yang perlu suatu pendobrakan tersebut. Kemudian adalah oleh karena itulah Megawati saya melihat, menurut perspektif saya, ingin membongkar persoalan tanda kutip yang membongkar tentang penanganan hukum kita di Indonesia. Nah oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh Bu Megawati adalah pendekatan yang dikenal pendekatan kritikal, berada pada pendekatan kualitatif. Karena fenomena sosial, Bung Karni, tidak cukup kita pakai dengan pendekatan normatif, pendekatan positivistik, pendekatan kuantitatif, yang juga disebut pendekatan normatif itu undang-undang. Enggak cukup. Karena apa? Banyak panggung-panggung belakang yang bisa terjadi. Perlu suatu solusi yang perlu kita radikal. Radikal itu tidak selamanya negatif. Suatu radikal. Kita kan sekarang trias politika kita adalah pembagian kekuasaan. Kenapa kita tidak bergeser menjadi pemisahan kekuasaan? Di satu sisi saya melihat ketika di tangan kekuasaan presiden penegak hukum di bawah presiden, tidak tertutup kemungkinan bahwa penegakan hukum itu dikendalikan oleh si pemegang kekuasaan. Siapapun presidennya. Oleh karena itu tidak boleh kita katakan di negara lain, negara maju, bahwa penegak hukum, jaksa agung, kepolisian di bawah presiden. Karena mereka sudah dewasa penegakan hukumnya. Tetapi di Indonesia kan belum dewasa. Jadi tidak perlu harus kita tiru itu. Kenapa kita tidak buat suatu pemikiran, kebijakan yang radikal sehingga institusi penegak hukum tidak di bawah presiden lagi. Misalnya karena belum ada kedewasaan kita. Berbeda dengan di Amerika Serikat. Karena kedewasaan mereka memimpin bangsa sudah sangat luar biasa. Kemudian adalah kalau saya berpendapat bahwa seperti kata Prof. Cipta, saya setuju. Kacaunya manajemen hukum kita di Indonesia. Dan itu awal bisa membuat bangsa ini nanti bermasalah di semua bidang. Kacaunya bidang hukum akan kacau di bidang ekonomi dan lain-lain sebagainya. Misalnya dari sudut katakanlah hukum. Hukum kan penegakan keadilan. Kan begitu. Jadi ketika hukum tidak lagi berfungsi menegakkan keadilan, maka bisa enggak pendapatan atau penghasilan negara republik menumpuk kepada sekelompok orang saja. Sehingga piramida struktur daripada negara kita atau struktur masyarakat kita menjadi tajam. Sedikit sekali orang kaya, maka banyak orang miskin misalnya. Tajam sekali. Karena apa? Keadilan. Coba kita lihat. Bukankah banyak perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak adil, yang juga dilakukan oleh para penegak atau para pejabat publik kita di negeri ini? Saya kira tidak asing bagi kita. Para pejabat publik sering terjerat dengan kasus korupsi. Baru-baru ini saya baru diwawancarai oleh media sebelum di sini bahwa ada komisaris dari suatu perusahaan milik kita, milik negara gitu ya. Komisarisnya itu adalah diangkat dari yang pernah korupsi. Kata wartawan itu ke saya, lalu ditunjukkan. Ini kan menjadi permasalahan. Di satu sisi kita harus menegakkan apa yang disebut dengan revolusi mental. Di sisi lain ada menteri yang mengangkat komisaris yang pernah mantan koruptor. Ini masalah bagi Republik